Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Wardani dari kelas Hukum Internasional B ingin menjelaskan mengenai pasal 45 dan pasal 46 Konvensi Wina tahun 1969. Konvensi Wina tahun 1969 adalah perjanjian internasional yang memuat mengenai hukum mengenai perjanjian antar negara. Langsung saja pada pasal 45. Jadi pasal 45 itu menjelaskan mengenai hilangnya hak mengemukakan alasan untuk menyatakan tidak sahnya penghentian, penarikan, atau penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional di bawah pasal 46 sampai 50 atau pasal 60 sampai 62 Konvensi Wina 1969 jika setelah menyadari betul bahwa yang pertama, secara tegas disetujui bahwa perjanjian internasional itu sah atau tetap berlaku dan dilanjutkan pemberlakuannya sebagaimana nantinya. Jadi sudah ada persetujuan formal dari negara-negara bahwa perjanjian itu berlaku. Lalu yang kedua adalah telah dipertimbangkan diam-diam melalui tingkah laku bahwa negara-negara menyetujui absahnya perjanjian ini. Jadi walaupun tidak melalui penjelasan formal atau menyatakan bahwa ini berlaku, tapi ditunjukkan dalam tingkah laku bahwa negara-negara setelah menyetujui perjanjian internasional ini, maka tidak dapat perjanjian itu dihentikan, ditarik, atau ditunda pemberlakuannya. Lalu pada pasal 46, yaitu mengenai ketentuan hukum nasional mengenai kewenangan untuk membentuk perjanjian internasional. Jadi pada ayat pertama itu disebutkan bahwa suatu negara tidak dapat mengemukakan fakta bahwa persetujuannya untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional itu melanggar hukum nasionalnya terkait kompetensi, kecuali pelanggaran itu nyata dan berkaitan dengan ketentuan yang mendasar dari hukum nasionalnya. Dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa suatu pelanggaran dianggap jelas bila terbukti secara objektif ke negara manapun yang melakukan sendiri dalam hal sesuai dengan praktik normal dan etikat baik. Jadi pada kedua ayat pasal 46 ini itu adalah penegasan dari pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang hukum nasional dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Pasal ini juga merupakan refleksi dari ketentuan hukum kebiasaan internasional yang mengizinkan suatu negara untuk menerapkan ketidakpatuhan terhadap hukum nasionalnya sebagai alasan untuk menyatakan tidak sahnya persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional hanya bila hukum nasional tersebut yang pertama terkait kompetensi untuk membuat perjanjian internasional, yang kedua hukum tersebut mencakup kepentingan mendasar, dan yang ketiga adalah pelanggarannya jelas. Dan pelanggaran yang jelas itu apa telah disebutkan pada ayat 2 pasal 46 yang tadi. Jadi hukum nasional itu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak patuhnya pada perjanjian internasional kecuali 3 hal tersebut tadi terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.